Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Yang saya muliakan Tengku Imam Syekh Masjid Babut Taqwa, pengurus BKM, orang tua dan para guru kami yang berhadir di tempat yang mulia ini, dan yang kami cintai semua adalah para jamaah yang telah berhadir pada kegiatan yang terutama salat subuh. Yang kedua, silaturahim SMS. Saya melihat kegiatan SMS ini silaturahim antar jamaah, antar masyarakat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki. Itu diantara yang Rasulullah sampaikan, keutamaan silaturahim di antara kita. Alhamdulillah, saya melihat Abu Ali dan di sama kita ada Pak Amin juga, semua ini para penggerak yang saya melihat tidak pernah lelah-lelahnya untuk senantiasa mengajak, menyeru agar senantiasa menghidupkan sholat berjamaah di masjid-masjid. Semoga dakwah ini Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Jemaah berbahagia, bab takwanya menjadi pembicaraan lumbung hanyu. Sesuai dengan nama Babut Taqwa, pintu ketakwaan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin ada membuat sebuah bab namanya bab taqwa. Bab at-taqwa, bab yang membicarakan tentang taqwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim menyebutkan banyak ayat tentang taqwa. Dan istilah kata taqwa ini sudah menjadi bahasa kita, serapan dari bahasa Arab menjadi bahasa hari-hari kita. Taqwanya gure-gure tanyo sering genggu makna yang mudah dipahami, pubut suruh PJO juga. Yang Allah perintah dan laksana, sedangkan yang Allah larang tak PJO sekuat tenaga. Maka takwanya dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah perintahkan orang beriman, kita mendapatkan setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu lehnya perintah atau larangan. Kutungku buka Quran nanti dapat tapak mandum bina ayat ya ayyuhalladzina amanu. Artinya kalian tu ya ayyuhalladzina amanu lehnya akan merumpuk yang perintah atau larangan kalian.
Ayat yang sering dibaca oleh khatib orang Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kata kepada Allah. Perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Tikna ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah. Hai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian merendahkan satu kaum di atas kaum yang lain. Dalam surah Al-Hujurat. Dari awal surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, baiklah kata mendahului Allah dan Rasulnya. Mandumlah ya ayyuhalladzina amanu menyangkut perintah, larangan. Kemudian ayat yang sedang dibahas di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Hei orang-orang beriman, Allah akan wajibkan atas kata puasa diperintah. Ini sebagai penggugah yang terbaca Quran bulan-bulan Ramadan. Asaya ayyuhalladzina amanu piyo tidak? Piyo tidak? Piyo tidak aja. Para sahabat dan orang-orang soleh zaman, ugah saya terdengar ya ayyuhalladzina amanu, nyoba taranya yang pasang gulu nyong kata apa dah pegang Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu pun dah pegang. Piyo tidak? Kalian. Yang kedua, leh amanu baru ujung jih taqwa. Sebagaimana ayat puasa, la'allakum tattaqun. Kan para ulama bahwasanya keimananlah yang akan menghantarkan seseorang itu kepada ketakwaan. Keimananlah yang bisa mengantarkan orang untuk mencari pintu-pintu takwa. Keimananlah yang akan mendorong orang untuk kuat dalam menjalankan ketakwaan itu. Hadirin berbahagia. Oleh karenanya, ketika hadis berbicara tentang Ramadan, baik puasanya ataupun qiyamul lailnya atau lailatul qadarnya, itu hadis itu dimulai dengan iman. Man shama ramadana imanan, man qama ramadana imanan, man qama lailatul qadar imanan. Iman. Baru untuk buah takwa, buah imannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi penggeraknya itu iman. Hadirin, maka imannya dia sifatnya adalah hana permanen ni. Metu barakon god iman tu orangnya hana den teh je. Maka keun imannya ekstern, mentamah dan mukurung. Ngan pu mentamah yazidu bit ta'ah, mentamah dengan ketaatan. Ngan pu mukurung wa yanqusu bil ma'siyah, mukurung dengan kemaksiatan.
menyamanan iman, maka tanya hendaknya dah jaga baik di turn, andaikan di turn baik sampai pun hana menggerak apa. Karena mandum tanya na mengalami yang namanya futur tu. Apa yang futur? Futur lemah iman. Ya. Baik sampai mengalami futur lemah iman yang mengeluarkan tanya pada jalur ketaatan. Karena setiap semangat itu nanti ada masa menurunnya semangat. Maka Nabi SAW tiberangkatau watai ternyan gen mantang dalam garis sunnah lun ke Rasulullah yang mantang aman. Tapi menyoka watai ternyan sampai tinggalkan kewajiban yang bermasalah. Maka menjaga imannya, dia butuh kepada yang namanya di antaranya lingkungan. Tanyanya saling mengingatkan. Maka Rasulullah SAW dengan para sahabat, mereka mengambil perhatian besar berkaitan dengan perkara iman itu. Karena tanpa iman, lain hana bujur dah begah. Tak begah orang tak puji. Nyok yang bikin gagal orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah, munafiknya udep dan lingkungan Rasulullah dan para sahabat. Mata tren wahyu, munafiknya mata tren wahyu udep. Tren ayat, tren tempat surat, teruk le perintah, teruk le larangan. Sebayang tiga-tiga dengan Nabi cik, Nabi imum. Awaknya makmum. Tapi apa yang terjadi? Dan sebuah riwayat itu hampir 12 roh tokoh-tokoh munafiknya yang dijamin neraka kekal abadi dalamnya. Artinya, ketika seseorang dia tidak beriman, yang munafik yang bahaya munafik etikut, hana iman, walaupun hidup dalam lingkungan orang beriman, dia tidak bisa mengambil sedikit pun cahaya keimanan yang ada pada orang lain, tidak memberikan manfaat. Maka dalam Al-Quran gepegah kiban kondisi urang-urang lagi yang nanti diurau kiamat. Gepekir selamat lagi yang orang galang gok, orang gejak mencahaya ke deh. Yang teput, gepikir jadi ikut urang gap nak cahaya yang jika yang hana. Masing-masing tengku gedonya nyola sentero. Igok bagah gejak dia tidak saja agar dalam barik. Begitulah penting iman. Baik. Makanya setelah iman, perintah kepada iman, ajakan kepada iman, setelahnya adalah kewajiban dan larangan. Kewajiban dan larangan itu penggerak utamanya iman, jika tidak maka tidak sanggup kita lakukan. Termasuk puasa ini. Termasuk salat itu. Maka salat itu bahasanya adalah salat itu ringan sebenarnya. Salat itu ringan. Temayangnya tengku hana gehon. Nah, aku kebahalayat yang kebahalayatnya ke urung munafik yang gehon. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam hadis berbegah, salat yang paling berat. Bagaimana? Bagi orang munafik, golongannya bukan pada orang lain. Oleh karenanya kita perhatikan berkaitan dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke kita mantumnya. Nyo sebenarnya modal
untuk menjaga keimanan katanya. Nyo ke modal katanya. Orang kafir berlumpur. Orang kafir. Awaknya cara diukur umum je dengan urusan dunia. Tapi orang beriman yang cara diukur umum, gebuh nilai umum ke dengan amal soleh. Contoh, hadis yang berbicara tentang padung jarak antara tahu dengan tubuhnya. Mana? Apa jawabannya? 50 ayat kita baca Quran yang saya contoh. Aduh, Nabi ketika beribadah, para sahabat berhitung. Contoh, Nabi kita bayang pada buah surat dia baca. Nyamban cara gekumu. Sehingga tak ada pula riwayat bahwasanya temayang Jumaat Nabi baca surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Subuh Jumaat Nabi baca Ad-Dahar atau dengan As-Sajadah. Ke mana? Dan yang lain-lain. Semua kaitannya dengan amal. Yang orang beriman. Tak nak baca kitab berkaitan dengan bagaimana mengkhatamkan Al-Quran. Padung trek 3 para sahabat, orang saleh, tabi'innya padung trek 3 khatam Quran, baca Quran. Nanti minggu 3, lewro 3, tinggal Nabi gebuh batah. Ya. Lewro 3 khatamnya orang mufhum. Sehingga para ulama lebih pengecaulian lagi Imam Syafi'i bahwasanya seandainya bulan Ramadan watai yang mulia nyenjit lebih cepat. Maka tak dengar na yang suruh di malam 2 dan yang suruh 3 dan yang han mustahil. Han mustahil. Dan lu kalau gerol. Na orang khatam Quran suruh 3 na. Dan na dalam dunia nyoh na jojo Malaya je tajak, Jakarta je tajak yang semalam tarawih 5 juh nah. Tapi dia nak pegang. Dia tak dengar baca kitab tentang etnya bukan. Tapi nah yang jina tentang nah. Nanti nak pertanyaan pakan urung yang jut tanya kadang hanjut benar tak pegang. Yang ke bab pengaruhnya kaitan dengan keberkahan iman benar. Intinya orang beriman ukur udep kan dengan amal soleh. Maka tak baca riwayat, tak baca hadis, tak baca kisah, mandung ukuran iman dengan amal saleh. Ya. Oleh karenanya, dalam kehidupan orang beriman berkaitan dengan puasa sebagai contoh. Hadis Nabi SAW itu berbicara Ramadan semua kaitannya dengan aktivitas amal saleh. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh di bulan Ramadan beribadah melebihi kesungguhan ibadah beliau di luar Ramadan. Di luar Ramadan tidak sungguh-sungguh Rasulullah. Dalam Ramadan beda aja, menetap Ramadan beda. Tunggunya kan batik belah akhir kan dia dengar babih Aisyah pun pegang. Aisyah pun pegang. Wa fil ashril awakhir minhu ba'thipluh akhir Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Lebih sungguh-sungguh melebihi 20 pertama Ramadan. Kan kala. Apa yang terbayang yang nampak bak sahabat? Kalau Nabi saya kata mang puasa pasti lain aja. Suasananya lah lain.
Jadi bahasa mudah nak kun atai kata mang puasa urang mengimannya rajin. Maka dia punya bulan puasa tamah kata mang puasa bertambah jam tengah tengok. Bertambah jam nya nama salah ni. Nama salah cara puasa. Syariat puasa Ramadan pajan pun. Tahun 2 Hijrah ya. Ijma' para ulama padum ga Nabi puasa Ramadan. Padum ga? Ti kurang ga? Bukan ti kurang ga puasa. Hana jelas Nabi ke pancara puasa. Pu kegiatan aktivitas Nabi dalam bulan puasa sangat jelas. Maka saking jelasnya di antara yang diringkaskan oleh bahasa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Rasulullahnya menang kata mang belum puasa tak tunggu-tunggu. Beda aja orang lain. Munyo tiplo akhir nyan tamahlam. Bukti jipu dalam riwayat lain kepegah Rasulullah kepugo keluarga hidupkan malam. Ya. Bahkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah iktikaf 20 orang. Ya akhir-akhir. Hadirin yang dimuliakan. Yang kaya anda pegang pun, puasa orang beriman guuko umungan amai. Amal-amal soleh. Makanya, la'allakum tattaqun. Disebut ibadah yang namanya puasa, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pegang bahawa puasanya kan gata, mentang mewajibkan puasa. Orang-orang terkalam kata, kalau buat haji, nasib buat haji. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Selain puasa, yang namanya salat. Yang nasib umat-umat segala tanya. Walaupun beda wadah ya. Puasa menasib. Nah. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Di sini nak isyaratkan para ulama dalam tadabbur ayat Al-Quran bahwasanya tanya orang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berlomba-lomba kebaikan amal solehnya kan hanya sama katanya. Tapi kibanjara boleh lebih ke dibanding umat-umat terdalam tanya bahkan. Maka pada keimanan itu ada semangat untuk bersaing dalam kebaikan. Sehingga ketakwaan itu bisa kita perdalam, bisa kita perkuat dengan amal-amal soleh dan amal kebaikan tadi. La'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan. Maka oleh karenanya tugas katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makin Ramadan kiban cara makin gad Ramadan katanya, makin gad puasa katanya. Karena logika yang sangat dasar untuk dipahami adalah makin trip tanya makin tanya Allah Taala. Munya makin trip makin tanya Allah Taala, makin gad persiapan tanya dan makin gad amai katanya. Sehingga ketika tahu bahawa Allah Ta'ala memang na urang kun tiap bahawa Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nyok yang dipersiapkan. Dan yang kena Nabi SAW. Cuma kiban cara. Hana cara lain. Ramadannya yang pelita jaga pun modal. Modal takwa perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajibnya yang terjaga. Salat fardu yang terjaga. Yang kemodalnya. Hana khilafiyah ba ulama bahwasanya 2 rakaat subuhnya yang hanjit diputalo oleh sekian trip dan sembahyang tarawih. Sekian juh terbaca ba'da tarawih. Sekian puluh rakaat tarawih. Tetap kedudukan 2 rakaat subuh. Andaikan 2 rakaat subuhnya terbagi rakaat tangan kedua, tabah surah dah baca Al-Kautsar nanti.
Lihat Al-Fatihah dah baca je rakaat bertepun. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Tabuh ayat itu untuk rakaat kedua. Kedua, lihat Fatihah. Inna syani'aka huwal abtar. Apa dia? Dua buah rakaat. Tubah. Tapi dengan satu surah Al-Kautsar tak bagi dua, yang jauh masih tidak akan mampu dikalahkan oleh banyaknya rakaat salat sunat tarawih. Yang kaya ulama, minyak orang yang wajib hana kejaga, yang ibarat orang yang minta laba tapi hana modal kan. Hilang penuh mekat. Nyo modal hana dengan minta barang. Hong ke Mekah je duduk je meja yang kadang nalaba hana. Maka semua ibadah di bulan Ramadan itu yang pertama dijaga adalah modal. Segala yang sifatnya wajib. Yang wajibnya jaga. Sehingga tanya dalam ibadahnya hana panik tunggu. Nyo tak kalah bulan Ramadan lah orang panik. Terkejut tubuh. Nyo bukan wallahualam macam mana kala. Terkejut tubuh. Jadi munya mugrib mandum preh suadan. Tapi kepu untuk buka puasa. Yang dilok je aja. Dilok je aja. Yang bala pangairak ramai orang buka puasa. Yang lu pegah. Tahu yang dia pegah, yang pegah. Bala pangairak ramai orang buka puasa. Kata dua-dua anak, tumpuk-tumpuk. Apakah keluarga atau bukan keluarga? Hana doa. Nyan mandum prehadan. Prehadan Islamic Center, Baitur Rahman, dia tahu ana adan ni tu. Buka puasa, buka puasa. Mudah-mudahan sangat kita berharap, mudah-mudahan mereka setelah buka puasa mungkin gua rumah kemayang. Walaupun kadang minta debit mentijit mentang nah hina. Tapi mudah-mudahan gua rumah kemayang. Yang kondisi ini. Jadi puasa aja kesanji puas-puas makan. Ya. Padahal jika dia memahami bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ti kurangga Rasulullah puasa. Kamu kiban jalan agar menjadi hamba yang bertakwa. Jadi semoga yang tidak pegahnya adalah kegilesahan kekenanya mentung, kedraw di lepon. Kerisauannya nak kedraw di lepon. Kehidupan orang bertakwa, orang beriman di bulan Ramadan, kesimpulannya adalah dia tidak sama dengan hari-hari di luar Ramadan. Dan kan tiplu akhir ilmu dia. Tiplu akhir hanya sama dengan 20 pertama Ramadan. Yang kesimpulannya. Maka dia punya uronya ke 6 Ramadan, tapi mantang sama dengan segala Ramadan. Berarti ibarat galam datang Ramadan. Ibarat galam datang Ramadan. Hana menghilang. Yang kedua, dalam perasaan yang tentang hana mentakzimkan. Padahal di antara tanya tapu mulia Ramadan, tak agungkan syiar-syiar Allah dalam Ramadan. Yang baru nahi beda. Dan bud mentakzimkannya adalah bud orang bertakwa. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Tanda orang hatinya bertakwa yang agungkan segala syiar-syiar agama Allah yang mulia. Di antaranya Ramadan. Beda. Tanya betul bersyukur baik tak? Tengok dengan Aceh. Entah jauh luar Aceh. Mendam-mendam kalau enjuhi puasa. Biasa dah. Bu pujuh nak. Baik lu buka. Nyo di Aceh lingkungan orang beriman sangat mendukung. Ya, mendukung. Tapi menyokong mendukung lagi katanya. Hana cipta gerak raut. Han mungkin bisa berubah. Mungkin.
Maka kesimpulan la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang bertakwa, para ulama adalah pada diri kita kaum muslimin hari ini mungkin sebahagiannya mereka sudah bertakwa. Tapi makna la'allakum tattaqun agar mereka memperdalam ketakwaan. Memperdalam ketakwaan. Sehingga dia mampu memahami takwa itu sebagaimana kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sehingga takwa itu tidak terikat dengan hanya satu zaman, satu masa, dan tidak terikat dengan satu tempat saja. Akan tapi takwa terikat dengan kita dimanapun dan kapanpun kita berada, maka takwa tetap bersama kita. Maka itu yang kita capai, yang kita pupuk di bulan Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari nerakanya. Karena hanya surga itu dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Sungguh surga yang seluas langit dan bumi telah dipersiapkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, karena orang takwa juga orang ada salah, orang takwa juga ada dosa. Namun bedanya ketika bersalah dan berdosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf segala kekurangan. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.